Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Buntut panjang atas kekalahan telak yang dirasakan oleh Partai Banteng pada pemilu kada serentak 2024 ini, semakin kesini semakin banyak netizen yang kemudian memparodikan tindakan yang dilakukan oleh Bang Hasto Kristianto dan Bang Deddy Sitorus. Pada kesempatan kali ini, Bang Hasto Kristianto saya anggap akan semakin habis, akan semakin kelonjotan ketika misalnya kita menyaksikan tayangan video yang akan saya tayangkan pada kesempatan kali ini. Di mana dalam video ini, ketika misalnya Bang Hasto Kristianto merasa tersolimi, merasa menjadi orang yang paling disolimi dalam proses pemilu kada serentak tahun 2024 ini, sampai kemudian dalam sebuah kesempatan membuat sebuah press conference yang kemudian mengeluarkan bahasa-bahasa yang sangat memprihatinkan, untuk kemudian dia berharap agar pembelaan-pembelaan yang kemudian dilakukan oleh masyarakat lebih cenderung kepada Bang Hasto Kristianto dan Partai PDI Perjuangan. Namun apa yang terjadi? Apa yang diharapkan oleh Bang Hasto Kristianto itu kemudian berbanding terbalik, karena netizen justru lebih mengolok-olok apa yang kemudian ditampilkan ataupun dilakukan oleh Bang Hasto Kristianto. Jadi saya berharap proses pemilu kada serentak tahun 2024 ini menjadi proses evaluasi tersendiri bagi Partai PDIP, agar di 2029 mendatang Partai PDIP tidak lagi makin nyunsep, karena kemungkinannya ketika misalnya Bang Hasto Kristianto, Bang Deddy Sitorus, dan Bang Adian Apitupulu dibiarkan terus menyerang Bapak Jokowi dan keluarganya, dan bahkan menyerang pemerintahan yang ada hari ini, maka saya pastikan bahwa Partai Banteng di 2029 akan punah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita akan ketawa bareng menyaksikan parodi lucu yang dipersembahkan oleh para netizen terkait Bang Hasto Kristianto, dan di akhir video akan ada pernyataan Ibu Irma Suryani yang saya kira sangat menohok, di mana dalam video ini Ibu Irma Suryani mempertegas bahwa yang mengendorse Gibran itu adalah partai politik. Jadi jangan pernah menyalahkan Bapak Joko Widodo, jangan pernah menyalahkan Mas Gibran Raka Buming Raka, kan tetapi salahkan partai politik yang telah mengendorse Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto. Namun menurut saya hal ini tidak perlu diungkit lagi, karena bagaimanapun alasannya, bagaimanapun teori pembenaran yang kemudian dilakukan oleh Partai Banteng, kader-kader Partai PDIP, saya kira itu akan mentah sendiri, karena terbukti bahwa masyarakat Indonesia memang lebih cenderung memilih pasangan Prabowo Subianto dengan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden di 2024 ini. Artinya kemenangan yang didapatkan oleh Bapak Prabowo Subianto itu tidak terlepas dari simpati masyarakat dan juga kecintaan masyarakat terhadap Bapak Joko Widodo dan juga Mas Gibran Raka Buming Raka. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, saya berharap kepada teman-teman sekalian untuk kemudian menekan like, komen, dan subscribe jika senang dengan video ini, dan untuk mendapatkan update video terbaru yang saya tayangkan melalui channel YouTube Perisai Nusantara TV. Tak perlu berlama-lama, seperti videonya kita simak berikut ini. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka ada orang yang menggunakan cara-cara seperti ini. Tidak boleh sedih. Ini bang Tidak Pacul. boleh mengeluh. Kamu mengeluh itu kan mau mencari simpati. Nggak usah mengeluh. Nggak usah mengeluh. Orang tidak akan bersimpati kepadamu, itu pura-pura. Kalau kamu mengeluh, dia simpati. Oh iya, dobol. Rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Saya tersinggung dengan pernyataan Deddy Sitorus. Ini karena saya orang ditanggapi Jawa oleh Tengah. masyarakat Jawa Kalau Tengah. kamu berani Deddy Sitorus
Saya tantang Deddy Sitorus debat dengan Bang Kumis. Dimanapun saya tantang. Di mana Bang Dan saya Deddy ini Sitorus tersinggung berani sama nggak orang Jawa Tengah. ini tantangan Pak Kumis? Karena sepanjang reformasi ada pemilu, Jawa Tengah selalu menang PDIP. Nah kemudian ketika dia kalah, ya sekian lama dia menduduki jabatan strategis Giliran gubernur, kalah aja, ketua DPR seenaknya di menghina Jawa Tengah dia warga menang. Jawa Tengah. Tapi ketika satu kali kalah, dia marah Merendahkan bukan main, warga dan Jawa orang Tengah. yang pernah Dengan mendukung menuduh, memfitnah calon-calon warga dari Jawa Tengah, PDIP, kemudian dimaki-maki oleh meninggalkan namanya kader yang Deddy diusung Sitorus. Partai Banteng cuma gara-gara bansos. Pernyataan Deddy Sitorus tidak Ini akan luar biasa pernah kejam hilang. ini pernyataannya Bang Deddy Tunggu Sitorus. tanggal mainnya ketika pemilu 2029 akan saya bahas dan ku kejar terus mulutmu Deddy Sitorus. Saya tersinggung dengan pernyataan Deddy Sitorus karena saya orang Jawa Tengah. Kalau kamu berani Deddy Sitorus, saya tantang Deddy Sitorus debat dengan Bang Kumis. Kaitan Berani dengan nggak, politik, Bang Deddy kaitan dengan Sitorus? Jawa Tengah. Saya debat dengan Deddy Sitorus dimanapun, saya tantang Anda Deddy Sitorus. Biar tahu Deddy Sitorus saya tantang untuk debat. Beberapa hari ini berseliweran postingan-postingan tentang beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada orang-orang partai PDIP. Yuk kita baca pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Ya. Siapa jelang Pilpres ubah undang-undang syarat capres hanya SMA? PDIP. Pertanyaan kedua. Siapa jelang Pilpres ubah aturan kesehatan fisik sehingga Gus Dur nggak bisa nyapres 2004? Pertanyaan Banteng, jawab ketiga. dong. Siapa yang ubah presidensial threshold 20% jelang 2009 agar SBY tak bisa nyapres? Pertanyaan keempat. Siapa yang inisiator sistem pemilu tertutup ke MK? Pertanyaan kelima. Siapa bangun negara dalam negara dengan sistem presiden adalah petugas partai? Pertanyaan keenam. Siapa yang menarik lembaga-lembaga intelijen sebagai Polri dan birokrasi ke politik? Tak tambah lagi pertanyaan ketujuh. Siapa yang memisahkan antara TNI dan Polri? Pertanyaan kedelapan. Siapa yang tidak mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset Perampasan tindak aset. pidana Berani nggak? korupsi yang di Indonesia saat ini? Tolong dong. Silahkan dijawab. PDIP jawab Kami semua pertanyaan ini. menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Bang Hasto, Kami tidak Kristianto. Semoga diberikan keadilan. Tidak boleh sedih. Korea tidak boleh mengeluh. Kamu mengeluh itu kan mau mencari simpati. Nggak usah mengeluh. Orang tidak akan bersimpati kepadamu itu pura-pura. Kalau kamu mengeluh dia simpati, oh ya dobol. Paham? Ya, mendukung Kemarin nuduh bansos dan pancok berupa cermin dibelah. Ternyata penyebabnya gagal standarisasi tidak menjalankan berupa perintah operasi partai. plastik. Karena kedisiplinan itu harus ditegakkan dan dengan dukungan rakyat yang sangat kuat sehingga persentase kemenangan pemilu di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota kami menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya, meskipun di beberapa wilayah seperti provinsi Jawa Tengah dilakukan berbagai operasi-operasi khusus yang sangat masif. Tapi ternyata persemaian Operasi-operasi khusus. kandang-kandang PD Perjuangan itu semakin meluas di wilayah kabupaten kota dan provinsi. Kalau Jakarta gimana, Bang Sehingga ini Hasto? menjadi modal yang membangun optimisme bahwa PD Perjuangan tetap eksis. Ada yang kombinasi, jadi ada kombinasi karena ada rentetan. Dulu pada saat Pilpres masih kelihatan samar-samar, nah sekarang makin tegas. Nah, jadi seperti itu. Sudah bahkan Pak Komarudin Watubun itu pada tanggal 11 Oktober itu juga sudah mengeluarkan berbagai rekomendasi terkait dengan Pilpres, dan kemudian terkait dengan Pilkada itu sudah diusulkan dari daerah-daerah di beberapa wilayah. Seperti di Nias itu kalau tidak salah ada 3, di Jawa Timur juga ada, di Jawa Tengah itu juga ada. Bagaimana di setidaknya 8 provinsi itu terjadi pengerahan yang namanya Deddy Sitorus, aparat anggota kepolisian partai dan PDIP aparat disekat jabat oleh wartawan. kepala daerah, dinas, camat, sampai
kepala desa, lurah, ketua RT, Epling. Ya. Nah, ini dulu. Jadi Kerjaannya semua ini bikin persoalan gaduh yang di sangat Indonesia. mendasar. Harusnya ini dianggap sebagai sebuah koreksi, sebagai sebuah alarm kepada lembaga atau institusi Polri. Tapi selama 9 tahun ya, ketika PDI Perjuangan belum pecah kongsi dengan Pak Jokowi, PDI Perjuangan tidak pernah melontarkan kritik ini loh terhadap Polri. Pada saat kasus Sambo pun juga PDI Perjuangan tampaknya anteng-anteng saja pada saat itu, tidak memberikan kritik terhadap Polri. Gimana Bang Deddy? Tolong, kaki saya sakit. Kau diam. Kau nyesap kaki bagaimana? Ya. Marah semua nih. Lancangnya 3 hari ya. Jangan. Satu kuku kau sebentar. Kau. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak, kita semua salah. Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah. Yang mengendorse si Samsul siapa? Partai politik. Lah, yang ngendorse Samsul itu kan partai politik. Bapaknya senang-senang aja di endorse. Dan yang endorse itu Terus partai Pak politik. PDIP Pak misalnya Jokowi yang bilang disalah-salahkan. Jokowi pengkhianat, mengkhianati PDIP. Lah kalau memang mau membenahi Elixen ini, nggak perlu dong ribut-ribut. Jokowi nggak lagi bersama dengan PDIP, nggak perlu. Cuek aja, mau PDIP juga bisa kok. Kan itu harusnya. Tapi kan PDIP ribut. Kenapa Jokowi minggat dari PDIP? Kan itu adik-adikku. Dan jangan mau juga yang mahasiswa hari ini ditantang-tantangin untuk turun ke jalan, kemudian jadi korban, jangan mau. Belalah harkat martabat rakyat. Anda semua adik-adikku, anak-anakku, berdiri di depan untuk rakyat, bukan untuk partai politik. Bukan untuk partai politik. Bukan untuk kekuasaan, nggak usah. Untuk Ibu Irma Suryani Caniago. Jadi saya kira cukup jelas, dan memang parodi yang dilakukan oleh netizen Indonesia ini memang merupakan sebuah hiburan yang bisa memperpanjang umur dan bisa membuat kita semua awet muda. Jadi sahabat-sahabat sekalian, semoga dengan apa yang saya tayangkan di dalam video ini menjadi proses evaluasi bagi kita semua untuk kemudian bisa berbuat hal yang lebih baik ke depan. Apa yang dilakukan oleh Bang Hasto Kristianto dan apa yang dilakukan oleh Bang Deddy Sitorus yang hari ini melakukan propaganda, melakukan adu domba, mencoba menyebar fitnah akan keterlibatan Parcok dalam pemilu kada serentak 2024. Kenapa baru hari ini Anda berteriak? Tidakkah Anda selama 10 tahun lebih menguasai dan bahkan menjadi kepala negara di Indonesia ini, kalian tidak pernah berteriak ada pemilu curang, dan ternyata teriakan Anda hanya tertuju pada kabupaten, provinsi di mana Anda merasakan kekalahan telak dan merasa dipermalukan. Akan tetapi di DKI Jakarta justru Anda mengatakan bahwa di DKI Jakarta pasangan Pramono Rano bisa menang karena tidak ada bansos dan tidak ada pelibatan Parcok. Dan saya kira dan saya meyakini bahwa di seluruh kabupaten kota, di seluruh provinsi tidak ada pelibatan Parcok dalam pemenangan salah satu pasangan calon. Namun ketika Anda meyakini bahwa ada pelibatan Parcok dalam kegiatan ataupun dalam pertarungan kontestasi politik di pemilu kada serentak, berikan datanya, buktikan dengan fakta, lalu kemudian laporkan. Saya kira demikian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.